mental miskin dengan keadaan miskin kan dua hal yang berbeda ya. Ya. Nah, ada ngomongin soal bantuan dari pemerintah. Kan ada orang yang kalau dia kebagian meskipun dia kaya ya dia senang-senang aja gitu. Nah, dan kan banyak yang salah sasaran juga yang kata Pak Guru. Dinas sosial masangin stiker yang artinya keluarga miskin untuk orang-orang yang masih mau menerima bantuan. Bantuan dari pemerintah. Nah, lu boleh dapat bantuan, tapi rumah lu di-stikerin warga miskin, stikernya gede. Banyak akhirnya warga yang menolak. Nah, jadi ini inilah salah satu komitmen kita ketika menerima bantuan. Kami pasang ini, Bu. Kalau Ibu tidak bersedia masang, Ibu mundur dari kemudian pasang. Nah, keberatan enggak Ibu? Nah, iya itu banyak motornya itu di belakang ada mobilnya itu di situ. Woi. Itu garasi itu. Ini bukan. Iya, itu ada motor. Betul ada mobilnya, bahkan ada di beberapa video ada mobilnya itu. Bagaimana Pak Guru tanggapannya tentang ini ibu-ibu yang aku tidak mau dicap miskin tapi aku mau bantuan dari pemerintah? Ya betul, saya ngalamin sendiri dulu waktu KKN di dekat Padalarang. Di situ tuh ada bantuan dari pemerintah sekian juta gitu ya, disalurkan kepada kepala desanya. Kepala desa teh langsung rapat gitu ya. Sok di sini siapa yang fakir miskin? Taunya apa Cik? Semua orang di situ minta jatah. Bahkan orang yang punya truk sayur yang gede, yang rumahnya teh gede, ada mobilnya di luar truknya itu justru yang paling marah-marah sama kepala desa. Saya tuh ingat betul kata-katanya tuh. Pak Kepala Desa, mereka tuh warga Bapak, tapi kan saya juga warga Bapak. Kalau ada bantuan buat desa, kenapa kami tidak dikasih? Itu tekanannya tuh dari semua pihak gitu, semuanya tuh pengen dapat bantuan. Akhirnya kepala desa yang terancam itu ngomong, ya sudah, kalau gitu mah dibagi-bagi. Akhirnya apa? Akhirnya jatah untuk keluarga miskin itu kalau nggak salah dulu tuh Rp900.000. Akhirnya dibagi-bagi menjadi Rp9.000 per orang per keluarga. Karena jadi semua. Jadi kebagian 9.000. Nah itu gara-gara orang-orang jahat, orang-orang yang kaya raya, tapi pengen dapat sumbangan. Itu definisi rata tuh belum tentu adil. Iya, keadilan itu nggak pernah rata, keadilan tuh ya. Nah, jadi dalam hal ini banyak sekali orang-orang di Indonesia tuh, nah ngalamin nggak kejadian kayak gini? Kalau mau ngeredit motor, kemudian ada di survei, motor orang tuh dimasuk-masukin ke sini, dijejerin si rumahnya teh pinjem TV di TV tetangga dimasukin. Biar apa? Pas yang survei datang, aman gitu. Tapi sebaliknya, pas bagian ada bantuan buat fakir miskin, itu motor yang kita punya ke tetangga-tetanggain gitu. Nah, itu karakteristik bejat seperti itu tuh. Jadi mereka tuh akan menjadi miskin selamanya, dan kalau mereka miskin selamanya tuh gak apa-apa. Karena emang udah kemauannya mereka. Yang jadi masalah itu adalah mereka jadi beban buat pihak lain. Beban tanggungan negara. Misalkan gitu ya. Kan si negara itu punya duit segini. Harusnya dibagikan kepada fakir miskin. Tapi karena dia juga ngaku miskin, ya ini juga dikasih. Jadi negara rugi, fakir miskin rugi, dia yang sudah punya penghasilan yang memadai itu masih mendapatkan. Jadi orang-orang yang semacam itu tuh tidak terhormat karena dia mengambil jatah fakir miskin. Nyolong yang paling besar dosanya itu adalah nyolong pada fakir miskin. Mengambil hak fakir miskin. Iyalah, mengambil hak pada fakir miskin. Sebab mereka tuh udah miskin, diambil juga duitnya sama orang yang memiliki duit. Jadi buat Baraya yang masuk ke dalam kategori orang-orang seperti itu, bertobatlah. Itu duitnya kembalikan, jangan diterima. Nah, saya dalam hal itu juga akhirnya anak saya tidak menerima MBG. Karena itu untuk jatah orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sudah berkemampuan nggak usah, kasihan. Jadi kebagiannya itu cuma 10.000 seporsi. Coba kalau misalkan yang orang kaya itu tidak nerima. Aneh juga ya sekolah anakmu kena ini. Iya. Dapat MBG, SPP-nya gede. Aduh, saya mah, kumaha ya, saya nggak enak. SPP anak saya itu mahal gitu. Dan yang kesana tuh yang ngejemputnya mobil gitu. Kadang-kadang bikin macet itu teh. Tapi masih aja dikasih MBG gitu. Itu
Aduh, Pak Prabowo udah kesal saya teh. Hal yang lain, oke, Pak Prabowo itu saya apresiasi Pak Prabowo, tapi pada bagian itunya tuh Pak, ngeselin banget Bapak itu ya. Tapi selain Pak Guru yang kesal soal MBG, ada sebuah video, jadi dia tuh kayak tukang dagang depan SD tuh. Oh iya. Ya betul, dia saya cuma dagang sejam, nah terus pas waktu istirahat, MBG datang. Orang Sunda ada bahasanya tuh, dia jualan sate apa gitu. Ini gara-gara MBG nih saya jadi tidak ada. Gara-gara MBG, dagang di sekolahan hancur guys. Ngadaguan istirahat sajam, dia ngadaguan istirahat. Pas rek istirahat datang MBG, dibagi we budak teh. Oh nu jarajan anjir. Kalahar tuntuna teh di sekolahan teh geura. Geus dalahar abus deui geura. Udah ragang di sekolahan ngaharulang guys, ngaharulang, nepak tarang pokona mah guys. Aduh, bieur Tidak ada pendapatan. Tuh Pak Prabowo itu tapi coba di satu sisi lihat. juga ada video-video yang menunjukkan bahwa MBG itu juga pada akhirnya membuka lapangan pekerjaan tuh. Iya buat anggota DPR. Enggak, yang buat itu yang dapur-dapurnya. Batagor dengerin ya. Membuka lapangan pekerjaan buat yang dapur-dapurnya itu butuh berapa puluh juta. Modalnya berapa ratus juta. Sewa bangunannya, pengadaan ini itunya. Jadi itu hanya membuka lapangan pekerjaan untuk orang kaya. Karena gaji si karyawan yang tidak sebanding dengan biaya sewa, biaya produksi dan lain-lain. Iya, makanya gitu. silahkan cek itu yang buka-buka dapur itu. Coba cek, tanyain kepada yang buka dapur dan kemudian jadi rekanan pemerintah untuk bikin MBG itu. Tanyain berapa modal yang keluar. Itu emang udah tajir. Dikasih project-project ini lebih tajir lagi. Makanya saya bilang, saya mah terbuka aja Pak Prabowo. Dalam hal ini Pak Prabowo itu tidak punya itikad yang baik. Pak Prabowo itu hanya ingin memberi makan para pendukungnya. Makanya MBG itu diserahkan kepada 10 orang yang semuanya adalah pendukung Pak Prabowo. Bukan orang yang punya kapasitas dan kompetensi soal itu. Kalau mau, ikutin saran Pak Menteri Pendidikan. Ya, kalau mau ya, kalau saya mau sebenarnya MBG sama sekali hapuskan gitu. Tapi kalau misalkan mau jalan kompromi, misalkan saran saya, hidupkan itu industri di sekolah. Bukan di ini. Jadi ya kantin-kantin, dapur sekolah, apa yang pesantren yang sudah punya dapurnya ya silahkan itu gitu dia. Hidupkan yang itunya, bukan ya malah bikin birokrasi baru. Itu korupsinya gede, Pak. Anak-anak itu kebagiannya itu bisa sampai cuma 7.000, 6.000 doang seporsinya. Gara-gara banyak potongan-potongan ini itu tuh. Gitu, Pak. Nah, jadi KMBG ini kita tuh. Tapi ngomongin soal tadi nge-mention anak, ada yang nanya nih dari Saweria ini, kita udah lama gak buka Saweria, ada yang ngasih satu nih. Bagaimana Pak Guru menginfokan anaknya tentang betapa sulitnya di masa depan? Betapa suramnya dunia ini di masa depan. Enggak. Ke anak tuh jangan gitu dulu lah. Jangan. Anaknya usianya berapa tahun tuh? Enggak, nanya ke Pak Guru, ngasih tahu nggak ke anak bahwa masa depan tuh akan seperti ini. Karena kan kita udah ada gambaran bahwa masa depan suram nih. Kemarin nih Pak Guru bikin video tentang kelangkaan air lah, tentang apalah. Iya, saya jelasin ke anak saya tuh tentang potensi-potensi bencana di masa depan, kesulitan finansial di masa depan. Saya tuh jelasin, tapi fokusnya itu bukan nakut-nakutin, fokusnya adalah kita pikirin sama-sama gimana caranya agar kita jadi solusi dari masalah-masalah itu. Nah, itu mah udah fakta, jadi bukan fakta sih, proyeksi yang terpercaya. Itu mah udah begitu, realitas yang sekarang aja udah. Jadi kita tidak bisa menghindari bencana di masa depan, tapi kita mungkin bisa mengakali apa yang bisa kita lakukan gitu. Begitu. Bahkan kemarin tuh kalau nggak salah saya baca tuh di Islandia akhirnya ditemukan nyamuk 3 ekor. Betul, ya betul. Di Islandia. Nah, kalau itu berarti ya ada nyamuk hidup. Ya, di kutub itu tidak boleh ada nyamuk karena tidak bisa ada nyamuk di situ ya. Nyamuk itu di daerah hangat. Nah, berarti udah mulai hangat di sana. Iya, itu. Ya, jadi, tapi ya. Jadi buat teman-teman yang punya anak jangan ngasih tahu bahwa anaknya bahwa masa depan sulit atau bukan, masa depan penuh tantangan, bukan masa depan sulit gitu loh. Masa depan tuh penuh tantangan. Jangan kan bukan buat anak nih, buat
milenial nanggung kayak saya juga kayaknya masa depan tuh menakutkan. Iya. Apalagi kalau misalkan denger video-video kayak aduh kayak video kemarin aja. Aduh, nanti krisis 2040 nih air nih gitu. Iya, makanya saya mah suka komplain sama orang yang nyedotin air ini. Kira, aduh gimana nanti aku masa depan nih. Itu makanya banyak pohon tuh. Terus kayak kasih daerah resapan. Gitu. Oke lah Pak Guru. Teman-teman yang mau bertanya di video ini silahkan di kolom komentar, nanti akan saya bacakan pertanyaannya khusus untuk di video ini. Oke. Oke. Assalamualaikum Pak Guru, sampai jumpa besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.